Tentu perubahan politik, perubahan paradigma adalah fungsi dari sejarah. Udah tunggu aja nanti sejarah akan mencarikan jalan keluar. Tetapi ada fungsi etis. Fungsi etis itu bekerja melampaui struktur sejarah. Karena begitu ada momen, kritisisme kita dibangkitkan. Kita dituntut untuk menghasilkan keadilan, kendati kita percaya bahwa sejarah akan menyediakannya. Jadi waktu kita mengatakan, oke, saya adalah agen dari sejarah, maka saya sebetulnya berpartisipasi dalam struktur sejarah itu. Kalau dia gagal, ada yang akan evaluasi nanti. Dekan 10 tahun ke depan misalnya akan, wah pikirannya gagal. Tetapi mengambil inisiatif adalah fungsi eksistensial dari seorang politisi. Upaya tadi untuk memulai melalui Mahkamah Konstitusi, dari awal saya pesimis. Karena saya juga korbannya. Saya mengajukan judicial review supaya 20% threshold itu dihilangkan. Dijawabnya setelah pemilu sudah berlangsung. Yes. Mana akal dibuat apa dijawab kalau judicial activism. Kita dibuat macet berpikir karena orang bertahan pada argumen bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan secara benar, bukan secara benar, secara legal gitu. Karena yang diajukan ke dalam forum Mahkamah Konstitusi bukan sekedar problem legal, tapi problem etis. Ada gangguan ketidakadilan, masuk ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang, kami nggak bisa periksa moral claim Anda, karena kami dibatasi oleh undang-undang. Kan dokter nggak bisa bilang, penyakit Anda saya nggak kenal, nggak ada di dalam kompendium ilmu kedokteran, obatnya saya buka di kompendium nggak ketemu, jadi udah pergi ke dukun aja. Nggak bisa begitu. Saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum. Padahal ini adalah kesempatan di mana seluruh dunia akan menyaksikan bahwa seandainya ada semacam inovasi hukum, terobosan hukum yang radikal, maka ada kemungkinan orang untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu pada Mahkamah Konstitusi. Saya juga pesimis pada partai politik karena selama pemilu kemarin saya bergaul dengan seluruh elit partai politik. Memang pada saat pemilu ada kompetisi, tetapi setelah pemilu selesai orang mulai transaksi. Lalu value-nya di mana? Nilai dalam berpolitik di mana? Kalau akhirnya transaksi mendahului justice. Dari pers juga nggak bisa, karena pers kita adalah mainan oligarki. Tempat yang paling formal sebetulnya adalah kampus, karena memang kritisisme dan kampus itu adalah satu nafas. Orang masuk sekolah supaya kritis gitu. Kalau nggak ingin kritis ngapain masuk sekolah? Beli aja ijazah kan. Di Amerika banyak supermarket yang jual ijazah, diiklanin pula. Dan banyak betul pejabat kita yang beli ijazah di Australia, beli ijazah di Southern California segala macam, usia nggak ayah nggak jelas apa-apa. Lalu balik ke sini jadi pejabat. Saya pernah datang ke ombudsman untuk diminta jadi ahli untuk melihat berapa banyak disertasi yang sebetulnya adalah palsu. Banyak betul. Jadi kita ada di situ dalam keadaan kekacauan kurikulum mental yang rusak. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Mengingatkan saya pada satu istilah psikologi, melankoli. Melankoli itu juga istilah di dalam sejarah pengetahuan. Ketika orang tiba-tiba kehilangan gairah, justru ketika feodalisme di Eropa itu selesai. Seorang sejarawan namanya Johann Huizinga, dia menggambarkan bahwa itu keadaan yang secara psikis membingungkan.
Karena feodalisme udah pergi, tapi sensasi dari feodalisme masih orang inginkan. Sama juga dengan keadaan kita hari-hari ini. Bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung kok begitu keadaannya. Saya mau ambil risiko berseberangan secara habis-habisan dengan saudara. Sebab dalil kita bernegara dibikin kacau. Karena retorikanya diucapkan berlebih, substansinya enggak. Hak imunitas itu jangan didewakan. Seharusnya kita mulai cicil untuk menghilangkan hak imunitas itu. Baik pada DPR maupun pada Presiden. Kalau Presiden imun, DPR imun, dua-duanya saya yang kasih makan ketimun. Dalam bahasa Inggris namanya watchdog gitu. Tapi kalau saya terjemahin nanti orang marah tuh. Anjing penjaga, mengawasi. Isi dari kedaulatan itu adalah perintah untuk menyelenggarakan keadilan. Nah, itu disebut DPR adalah watchdog. Watchdog terhadap siapa? Ya terhadap pemerintah, terhadap eksekutif. Anggota DPR saya utus ke parlemen untuk me-watch pemerintah. Supaya dia supaya dia menggonggongi pemerintah. Itu namanya pengawasan. Sekarang MD3 itu, dia menggonggongi saya. Kan ajaib kan? Gue suruh lu gonggongin pemerintah, malah lu gonggongi tuan lu. Kan itu logikanya di mana tuh? Produk DPR itu KW12. Nggak ada mutunya tuh. Logikanya nggak nyampe, ditambal pakai logistik. Ini lelucon paling indah yang pernah dibikin oleh DPR. Kita lihat asal-usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlementarian. Itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik. Sehingga orang yang datang ke parlemen itu datang dengan otak kosong tentang parliamentarian ethics itu. Akibatnya penyusunan undang-undang itu sekedar didasarkan pada transaksi kepentingan pragmatik. Bukan konsep yang basisnya konstitusi itu. Sebab DPR itu diminta untuk menghasilkan produk yang betul-betul koheren, masuk akal, berguna, jangka panjang. Karena kedaulatan tidak diserahkan total habis-habisan ke DPR. Kita memang lagi berupaya untuk menghasilkan DPR yang bermutu. Kalau disebut transisi demokrasi adalah dua gerak keluar dari otoritarianisme dan gerak masuk ke demokrasi itu. Nah, kita baru pada tahap gerak pertama, keluar dari, belum masuk ke. Karena itu tadi mental orde baru masih menyusup, carry over ke dalam sistem parlemen sekarang. Puan itu jadi ketua DPR karena aturannya bilang begitu. Tapi orang tahu reputasi Puan di dalam kabinet selama ini kan lebih banyak diem. Padahal jadi anggota DPR atau jadi ketua DPR dia mesti jadi speaker, jadi juru bicara. Nah itu ujiannya di situ, bukan soal. Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya. Power tends to corrupt. Itu. Loh ini sampah itu pernyataan sampah Rocky Gerung. Bahkan 2014 30,42%. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Itu indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Karena ya dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0. Apa demokratis? Bahkan KPU mencuri-curi waktu untuk mengumumkan. Tapi orang bisa bilang ya itu kan udah tanggal 22. Iya. Kalau Satria tunggu sampai matahari terbit supaya semua orang bisa lihat hasilnya kan. Gampangnya begitu kan. Ngapain beroperasi di malam hari itu
cuma maling dan iblis yang beroperasi. Iblis pun nggak suka tuh kalau terus-terus di kegelapan itu. Sekali-sekali iblis cari terang. Proses pemilu itu berhenti ketika KPU mengumumkan. Faktanya, pemilu kita tidak dirancang untuk dihentikan di tingkat pengumuman KPU. Karena itu, sampai hari ini, orang masih tidak memperoleh semacam keyakinan. Lain kalau misalnya, dari awal pemilu ini memberi semacam nuansa bahwa akan jujur, akan bersih, segala macam. Bahwa suasana itu membekas dalam, sampai ke daerah. Tidak bisa, karena dari awal, ada jejak-jejak yang nggak mungkin diselesaikan dengan number. Hati yang tergores ini, lebih parah daripada angka yang dipalsukan sebetulnya tuh. Menyebutkan menolak seluruhnya itu. Kenapa nggak menolak sebagian misalnya? Sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat itu. Kalau temanya rekonsiliasi, mestinya ada semacam balancing. Baik di dalam wording maupun di dalam bahasa tubuh dari MK. Tapi itu nggak terlihat. Jadi justru MK mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku. Karena MK sebagai katalisator justru menolak seluruh. Tapi lebih dari itu, intellectual originsnya itu. Karena kalau kita lihat, seluruh hakim Indonesia bertumpu pada teori hukum positivistik gitu. Karena memang nggak diajarkan di dalam fakultas hukum kita. Anda lihat seluruh kurikulum fakultas hukum itu dasarnya adalah teori klasik dari Stephen Baum, teori Hans Kelsen, bahwa hanya antar dalil lah keutamaan keadilan dipertahankan. Koherensinya hanya antar dalil. Jadi justice yang disebut sosiologis nggak ada. Jadi sosiologi hukum tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum. Padahal justru kejadian politik di Mahkamah Konstitusi itu adalah sepenuhnya atau sebagian besar datang dari problem sosiologi hukum. Problem sosiologis, yaitu public ethics tergores. Apa itu hakim? Hakim adalah suara rakyat yang hendak disampaikan ke langit. Karena itu hakim mesti bisa membaca suara rakyat dari bumi dan bisa membayangkan akan tiba di langit suara itu. Nah sekarang suara itu nggak bisa tiba karena semua sosial media dikontrol. Jadi orang sekarang kalau mau kasih suara rakyat, apalagi mau berdoa pakai VPN supaya lebih cepat nyampe ke langit gitu kan. Yang menang adalah Pak Jokowi. Bukan itu. Yang menang adalah oligarki. Dan mereka yang menganggap bahwa ini diselesaikan secara demokratis, sebetulnya gagal untuk melihat bahwa politik kita dari awal diasuh, diarahkan, dan diambil keuntungannya oleh the oligark. Secara kualitatif, mestinya kita pindah dari otoritarianisme ke demokrasi. Tetapi yang terjadi sebetulnya, bagian-bagian dari otoritarianisme itu masih masuk ke dalam era demokrasi. Yang terutama melekat di dalam sistem bawaan dari Orde Baru adalah oligarki. Jadi dia carry over ke situ. Itu yang mesti kita lihat, bukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Atau bahkan saya mau katakan, bukan lagi oligarki, masih ada etikanya itu. Sama-sama kita. Ini plutokrat yang mengatur. Dia bisa atur siapa yang bakal jadi camat, siapa yang bakal jadi ngeluarin agen dia kalau koruptor, siapa yang bakal jadi kepala penjara. Kemudian politik yang tidak otonom pasti menjadi umpan empuk bagi oligark, yuntoh, plutokrat.